Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNBDS dan bersama aparat di Forkopimjam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Satu mobil longsor. Sahur on the road atau sahur di jalan yang menampilkan belasan sound herek dan menampilkan penari seksi di Ploso Jombang, Jawa Timur berbuntut panjang. Polres Jombang memastikan akan menyelidiki terhadap video viral sound herek sahur on the road. Menurut polisi, selain mengganggu lingkungan, acara tersebut juga menampilkan penari seksi yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Polisi rencananya akan memeriksa para pemilik sound horeg, para penari, dan Pemdes Jati Banjar. Kami akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan beberapa pasal pada KUHP, yakni terkait dengan pasal 256 dan pasal 274, berkaitan dengan setiap orang yang melakukan kegiatan mengadakan keramaian tanpa izin, yang mengganggu kepentingan umum, membuat keonaran dan huru-hara di masyarakat. Kemudian juga kami akan melaksanakan penyelidikan terkait dengan pasal 406 KUHP terkait dengan kesusilaan di muka umum. Sebelumnya, video sahur on the road atau sahur di jalan yang menampilkan sound horeg viral di media sosial. Tak hanya satu, belasan sound horeg tampil dalam acara tersebut. Ribuan warga tumpah ruah memadati jalan desa. Acara yang dimulai sejak dini hari dan baru berakhir pada pukul 8 pagi ini juga menampilkan dancer yang berpakaian seksi. Warga desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore digegerkan dengan ditemukannya jasad 2 orang di sebuah puing bekas asrama polisi. Kedua jasad diduga ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas terbakar. Lantaran di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 botol Pertalite dan 1 botol pembersih lantai. Bahwa adanya dugaan penemuan 2 orang jenazah. Ya, jadi setelah kami cek TKP ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil, jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitasnya, jasad kedua korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
seorang pemuda nekat merampok konter HP di Desa Domas, Kabupaten Mojokerto. Sambil menodongkan senjata api, pelaku memaksa penjaga konter memberikan HP jenis iPhone. Aksi perampokan ini terekam jelas di kamera pengawas. Sempat terjadi aksi tarik-menarik HP antara pelaku dengan penjaga konter. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Namun, penjaga konter mencoba mengejar dan berteriak maling. Teriakan penjaga konter mengundang perhatian warga. Tak lama, pelaku dapat diringkus warga dan anggota Polsek Trawulan. Pelaku Dwi Putra, 20 tahun, usai ditangkap langsung dibawa ke TKP untuk melakukan reka ulang. Menurut Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldino Prima, senjata api yang digunakan pelaku dipastikan senjata mainan. Motif perampokan karena pelaku terlilit utang dan untuk membeli minuman keras. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam pencuri masuk ke dalam toko sembako di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku mengambil sejumlah minyak goreng, beras, dan barang kebutuhan pokok lainnya dan dimasukkan ke dalam karung. Dalam aksinya, pelaku mengenakan sarung dan peci. Kejadian pertama kali diketahui pemilik toko yang mendapati kondisi kunci toko sudah dalam keadaan rusak. Pelaku diduga beraksi seorang diri dengan cara merusak kunci gembok dari pagar toko tersebut. Pakai sarung, pakai kemeja hitam, kalau nggak salah itu hitam. Kopiah, Ya, pakai kopiah juga. ya. Apa Pak yang diambil Pak di dalam? Yang diambil sembako, beras, minyak, dan Sembako lainnya. sembako lainnya. Banyak yang diambil, Mas. Itu jam berapa Pak kejadiannya? Kejadiannya jam 2:30 malam. Peristiwa pencurian tersebut terjadi saat sahur. Saat kejadian, toko dalam kondisi tutup dan tidak ada penjaga yang mengawasi. Kasus telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Pungging, Kabupaten Mojokerto. Warga berharap pelaku segera tertangkap karena aksi pencurian tersebut meresahkan masyarakat sekitar. Oknum anggota Brimopolda Maluku, Bribda Masias Yahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun. Denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.